Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar komputer dan laptop untuk pemula part 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal komputer. Komponen-komponen perangkat keras. Satu, monitor. Disebut juga layar komputer, berfungsi untuk menampilkan informasi yang dapat dilihat. Keyboard. Sebagai tempat memasukkan atau mengetik data, bisa juga untuk memberikan perintah. Casing. Casing komputer yang biasa disebut CPU tidak hanya mengandung prosesor, tetapi juga mengandung mainboard atau juga disebut motherboard, diskette drive, CD drive, hard disk, dan lain sebagainya. Mouse. Sebagai alat penunjuk atau menggerakkan penunjuk di layar dan untuk memberikan perintah. Bagian-bagian perangkat keras dari casing CPU. Apa saja? Yang pertama itu adalah casing. Casing adalah tempat atau kotak yang biasanya terbuat dari besi atau aluminium yang digunakan sebagai tempat untuk merakit perangkat keras di dalamnya. Casing ini juga posisinya berada di luar dari PC atau personal komputer. Dan setiap orang menyebutnya adalah CPU. Nah, di casing CPU memang didesain khusus agar penempatan perangkat-perangkat keras di dalamnya kokoh dan tidak mudah panas, sehingga didesain ada lubang anginnya. Selain itu, casing CPU biasanya pada bagian depan itu terdapat dua tombol untuk power dan tombol restart yang nantinya akan dihubungkan ke motherboard. Selain itu, di bagian depan juga terdapat slot untuk memasang CD atau DVD drive. Kedua, prosesor dan fan. Prosesor adalah perangkat keras yang sangat penting perannya, yang posisinya dipasangkan pada soket khusus pada motherboard. Karena perannya sangat penting, maka prosesor yang sudah dipasangkan pada motherboard akan dikunci oleh pendingin dan juga blower atau kipas. Ini dimaksud agar si prosesor tersebut tidak mudah panas saat digunakan untuk memproses data. Motherboard. Selanjutnya ada motherboard atau papan sirkuit yang sudah dibuat secara khusus untuk mendukung kinerja dari perangkat keras yang akan dipasangkan. Fungsi motherboard ini adalah sebagai tempat penggabungan atau menghubungkan perangkat keras lainnya agar bisa saling berkomunikasi ataupun bertukar data. RAM. Random Access Memory atau disingkat menjadi RAM ini merupakan memori utama dari sebuah komputer yang mana fungsinya bisa untuk menyimpan data sementara. Hard disk. Jika RAM disebut sebagai tempat penyimpanan sementara, nah ini sebaliknya. Fungsi hard disk di sini sebagai tempat penyimpanan data yang akan diproses atau setelah diproses. Hard disk ini pada umumnya memiliki kapasitas yang sangat besar. VGA card. Video Graphic Editor atau disingkat menjadi VGA card merupakan komponen perangkat keras yang berfungsi sebagai pengolah data grafis untuk ditampilkan pada monitor atau layar.
Komponen ini merupakan salah satu yang paling penting jika ingin mengolah dan menampilkan grafis yang lebih bagus pada monitor. Contohnya adalah ketika kita bermain game. Lanjut, sound card. Ini perangkat keras yang berfungsi sebagai pengolah data audio, baik itu data audio yang masuk lewat mikrofon ataupun data audio yang keluar lewat speaker. Tapi ada juga motherboard yang sudah terpasang jack audionya sehingga tidak membutuhkan sound card lagi. Disk drive. Kita lebih mengenalnya sebagai CD atau DVD-ROM yang berfungsi untuk membaca data dalam disk ataupun melakukan proses pengisian data pada disk. Power supply. Ini juga perangkat keras yang sangat penting perannya. Tanpa power supply, CPU atau komputer tidak akan bisa hidup. Power supply ini berfungsi untuk mengalirkan listrik ke setiap perangkat keras melalui motherboard agar bisa hidup dan beroperasi. Fungsinya juga sebagai pengaman jika arus listrik tidak stabil. Karena jika arus listrik yang masuk tidak stabil, maka perangkat keras di dalam CPU bisa mengalami kerusakan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Anda dan menjadi berkah buat saya. Amin.